Shalom saudaraku, puji Tuhan kita jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya saudaraku? Haleluya, saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mempercayakan saya boleh share firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua masih berada dalam situasi yang tidak menentu, situasi yang sulit, dan semua orang merasakan dampak dari situasi ini. Sebagai contoh, misalkan kalau orang lain memakai masker, kita pun juga harus memakai masker. Kalau orang lain harus menjaga protokol kesehatan dengan ketat, hari-hari ini kita juga mesti menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Misalkan dalam suatu perusahaan, ini sebagai contoh ya, suatu perusahaan itu memotong gaji karyawannya atau insentif-insentif yang didapatkan. Dalam perusahaan itu, jika ada anak Tuhan itu pun juga mengalami pemotongan-pemotongan. Jadi pada dasarnya semua mengalami dampak dari saat-saat kondisi sulit ini. Besar atau kecil dampak yang dirasakan, semua mengalaminya. Lalu apa yang menjadi perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang belum mengenal Tuhan? Kita akan melihat saudaraku di dalam firman Tuhan, Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah percakapan Musa kepada Allah, di mana Musa begitu gigih meminta penyertaan Tuhan. Inilah saudaraku yang membedakan antara orang percaya yang mengasihi Tuhan dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan berupa penyertaan Tuhan. Ketika Allah berjalan bersama-sama dengan kita, orang yang mengenal Tuhan. Kita akan melihat lebih dalam lagi di dalam Mazmur 23. Ayat 1 kita mulai, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku, Mazmur 23 ini menunjukkan kepada kita bagaimana tuntunan Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, jika Tuhan menyertai kita, mengapa kita terkadang mengalami masa-masa yang sulit, terlebih hari-hari ini? Banyak anak-anak Tuhan juga mengalami hari-hari yang berat. Nah, kita akan melihat lebih lanjut, saudaraku. Tuntunan Tuhan tidak berhenti kepada hal-hal yang menyenangkan hati kita ya. Kita lihat ayat selanjutnya dalam ayat yang keempat, kita baca bersama-sama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Rupanya tuntunan Tuhan itu tidak senantiasa membawa jalan kita kepada jalan yang mulus bagaikan jalan tol. Ada kalanya Tuhan izinkan mengalami pengalaman lembah. Sekalipun Tuhan tetap adalah gembala kita. Sebagai contoh saudaraku, kita lihat tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab, Ayub. Dia orang yang begitu taat kepada Tuhan. Bahkan dia mengatur persembahan, dia menguduskan anak-anaknya. Begitu teliti dia mengatur rumah tangganya sebagai seorang imam supaya jangan sampai bersalah kepada Tuhan. Tetapi kita lihat saudaraku, Ayub diizinkan melalui pengalaman-pengalaman lembah. Dia diizinkan melalui ujian-ujian yang begitu berat, sangat berat. Padahal dia hidup benar, padahal dia hidup setia. Tidak heran teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu banyak yang menuduh Ayub, mungkin engkau bersalah kepada Tuhan, mungkin engkau telah berlaku tidak setia dan sebagainya dan sebagainya. Dikala beban begitu menghimpit, Ayub juga menerima pojokan-pojokan judgment dari teman-temannya, saudaraku. Bukankah di saat-saat ini, saudaraku, orang percaya, orang Kristen yang juga mungkin mengalami dampak dari hari-hari situasi yang sulit ini. Mungkin mengalami sakit, mungkin mengalami kerugian-kerugian dalam bisnisnya, mungkin mengalami PHK, mengalami saat-saat yang berat.
Namun seringkali ya saudaraku, teman-teman yang kita harapkan menguatkan kita, ini saudara seiman, mungkin keluarga justru seperti yang dialami oleh Ayub terhadap istrinya ya, yang memojokkan Ayub juga. Ketika kita mengalami masa-masa yang sulit dan kita harapkan orang lain, ya, sahabat-sahabat, teman rohani, sahabat dekat kita menguatkan kita, tetapi justru perkataan yang memojokkan yang kita terima. Saudaraku, ingat pengalaman Ayub. Jangan berkecil hati, maklumi orang-orang yang tidak tahu, yang belum mengerti maksud Tuhan. Terus pandang kepada salib Tuhan. Terus pandang kepada Tuhan yang memberikan kekuatan. Seperti Ayub tetap setia kepada Tuhan. Bahkan istrinya pun mengatakan, apakah engkau akan tetap setia kepada Allah yang engkau puja-puja dan Ayub mengatakan, mengapa engkau seperti orang gila mengatakan hal demikian? Apakah kita akan menerima hal yang enak saja daripada Tuhan dan kemudian kita menolak atau tidak mau menerima hal-hal yang tidak enak? Nah ini saudaraku, Ayub mengerti bahwa di dalam pengiringan kepada Tuhan ada hal-hal yang enak, ada hal-hal yang bagus yang dialami, tetapi juga ada hal-hal yang tidak enak yang terkadang diizinkan Tuhan untuk mengalami. Saudara, kita akan membuka dalam kitab Ulangan 32 ayat yang ke-11. Di situ kita mendapatkan gambaran bagaimana Tuhan menuntun setiap umatnya. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nyanyian Musa ini menggambarkan bagaimana Tuhan, Allah sendiri yang menuntun bangsa Israel. Di sini dikatakan laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Saudaraku, kalau kita lihat dalam kehidupan burung Raja Wali yang seringkali dipakai sebagai gambaran anak-anak Tuhan, saudara bisa perhatikan gerak-gerik burung Raja Wali, saudaraku. Bagaimana ketika seekor induk Raja Wali ini melatih anaknya untuk terbang. Induk Raja Wali ini akan membongkar atau mengobrak-abrik sarangnya sedikit demi sedikit, supaya anak-anak burung ini akan mengepak-ngepakkan sayapnya di atas sarang-sarang itu. Kemudian ketika diobrak-abrik, tentu anak burung ini akan melompat-lompat sedikit, melompat-lompat makin banyak, saudaraku ya. Sampai pada ketika udah dirasa semakin sedikit lebih besar begitu, induk Raja Wali ini akan mengangkat anak burung Raja Wali ini dan dijatuhkan, saudaraku. Ketika dijatuhkan, tentu anak burung Raja Wali ini akan mulai mengepak-ngepakkan sayapnya supaya dia bisa terbang. Tapi karena belum mahir, tentu anak burung Raja Wali ini akan jatuh, saudaraku, akan mulai jatuh. Tetapi ketika belum sampai jatuh ke tanah, induk Raja Wali ini akan melesat dengan begitu cepat. Dia akan terbang di bawahnya anak burung Raja Wali ini untuk menampung seekor anak burung Raja Wali ini. Kemudian mendukungnya di atas kepaknya. Jadi belum sampai mendarat jatuh, induk Raja Wali ini akan melesat di bawah anak burung Raja Wali ini. Jangan sampai jatuh tergeletak di tanah. Demikian juga keesokan harinya akan dilatih seperti ini lagi. Dijatuhkan lagi seperti seolah-olah dijatuhkan. Kemudian induk Raja Wali akan begitu cepat terbang di bawah anak-anak burungnya ini. Kemudian akan ditopang dan didukung di atas sayapnya. Saudara bisa gambarkan sarang-sarang ini diobrak-abrik untuk melatih dia semakin kuat sayapnya, ya, kemudian dijatuhkan seperti seolah-olah spot jantung begitu ya. Tetapi rupanya induk Raja Wali ini sudah siap menopang. Nah, bagaimana saudaraku sedemikian teliti induk Raja Wali ini mendukung, menopang supaya anak-anaknya akan kuat terbang. Sebab burung Raja Wali ini ketika tofan, angin kencang, badai, justru dia akan melesat terbang dengan semakin tinggi, semakin tajam menukik ke atas. Inilah sifat dari burung Raja Wali, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan juga merasakan gambaran seperti yang demikian, saudaraku. Terkadang kenyamanan kita itu juga diobrak-abrik ya. Mungkin seperti hari-hari ini, saudaraku.
Saya tidak tahu kenyamanan apa yang sedang diobrak-abrik dalam kehidupan kita. Namun saudaraku, kita ingat bagaimana Tuhan adalah induk Raja Wali. Dia yang akan melatih saudara dan saya untuk semakin hari semakin kuat. Melatih sayap-sayap rohani kita. Dan ketika serasa kita seperti spot jantung, seperti akan tergeletak, seperti akan jatuh, seperti rasanya Tuhan, aku gak berdaya. Tuhan dengan begitu cepatnya melesat untuk menampung saudara dan saya. Dia mendukung kita di atas kepak sayapnya. Itu adalah gambaran yang sungguh indah, saudaraku. Jika hari-hari ini, saudaraku, bukan hanya orang yang belum percaya kepada Tuhan, bukan hanya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang merasakan dampak dari kesulitan, semua mengalaminya. Tetapi ingat saudaraku, bahwa ini ada maksud dan rencana yang indah yang Tuhan hendak berikan, Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Pemulihan-pemulihan yang terjadi, pendewasaan-pendewasaan yang terjadi, bagaikan induk Raja Wali yang melatih anak-anaknya untuk terbang sendiri. Ketika angin, badai, dan tofan itu datang, saudaraku, Raja Wali yang dewasa akan terbang menukik semakin ke atas. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan supaya kita menjadi dewasa, menjadi Raja Wali yang kuat, kita perlu berlatih. Supaya sayap-sayap rohani kita ini kuat, saudaraku. Tidak bisa kita hanya duduk diam dan nyaman tidur nyenyak di dalam sarang-sarang yang empuk, dalam air yang tenang, padang rumput yang hijau terus-menerus. Ada kalanya iman rohani kita perlu dilatih, perlu ditarik dengan begitu kencang, sehingga ketika diarahkan panah itu sampai tepat pada sasaran. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya ingin menekankan hasil setelah kita melalui masa-masa itu semua. Dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang keempat, inilah hasilnya saudara, ayat yang kelima sampai yang keenam. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Bahkan dikatakan ayat selanjutnya, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Dan kita akan diam sepanjang masa di dalam rumah Tuhan. Haleluya saudaraku, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Bukan berarti kita tidak melewati masa yang kelam. Bukan berarti kita tidak melewati pengalaman lembah. Tetapi kalau Tuhan adalah gembala kita, tetapi ketika masa-masa itu Tuhan menggandeng kita, Tuhan berjalan bersama kita, hasil yang kita akan dapatkan adalah kebajikan, kemurahan mengikuti kita. Dan kita akan diam sepanjang masa di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, kiranya ini menjadi kekuatan, menjadi semangat buat kita mengiring kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.